Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari sekarang saya akan menjelaskan firman Tuhan pagi hari ini. Yang terambil dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah menghargai kesabaran Tuhan. Sekali lagi, menghargai kesabaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semua harus percaya bahwa kita ada ini semua oleh karena kesabaran Tuhan. Sebagai orang-orang yang sadar bahwa kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, dihapuskan dosa-dosa kita. Kita harus mengerti bahwa itu semua kesabaran Tuhan. Jika bukan karena kesabarannya, kita semua sudah binasa. Sebagaimana Rasul Paulus berkata bahwa oleh kesabaran Tuhan, dia seorang penganiaya, dia seorang penghujat, dia seorang pembunuh, dia seorang yang garang, yang keras. Tetapi karena kesabaran Tuhan, maka Rasul Paulus boleh dipakai menjadi alatnya. Sebab Tuhan mengerti, Bapak Ibu Saudara, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Rasul Paulus melakukan pembunuhan, penganiayaan, bahkan dia menangkap murid-murid Tuhan Yesus. Semua itu dilakukan di luar iman. Artinya Rasul Paulus tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga mereka yang ada di luar, di dunia. Ada banyak pelaku kejahatan, ada banyak pelaku-pelaku kenajisan, penyembahan berhala, perdukunan dan semuanya. Kenapa mereka melakukan? Karena mereka tidak mengerti. Sebab mereka melakukan di luar iman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melayani, kalau kita bisa beribadah, kalau kita hari ini berdiri sebagai imam, ingat itu semua karena kesabaran Tuhan. Hargai kesabaran Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Dengan cara kita sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh berdiri sebagai imam. Sebab kita telah memiliki iman. Hari ini kita adalah orang beriman. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita melupakan kesabaran Tuhan. Sehingga kita melalaikan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Apa yang Bapa berikan kepada kita. Dan kita tidak pernah bersyukur. Padahal kita adalah orang-orang melek. Kita adalah orang yang percaya. Berbeda dengan orang-orang yang di luar kita. Mereka belum memiliki iman. Bapak Ibu Saudara, janganlah dunia ini menutup mata kita untuk memahami kesabaran Tuhan. Janganlah ambisi kita. Janganlah obsesi kita, cita-cita kita, hawa nafsu kita. Sehingga menutup mata kita tentang
betapa berharganya kesabaran Tuhan. Mari kita menghargai Bapak Ibu Saudara. Kesabaran Tuhan ini adalah bentuk kasih-Nya. Dia Bapa yang mengasihi anak-anak-Nya. Mari bersama-sama saya kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kita menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih kepada orang tuanya. Kita menjadi anak-anak yang membanggakan orang tuanya. Sehingga seperti yang dikatakan Rasul Paulus, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada-Nya dan mendapat hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, dunia menantikan kesabaran Tuhan. Dunia rindu menerima kesabarannya. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang menghargai kesabaran Tuhan menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Walaupun mereka tidak mengerti Bapak Ibu Saudara, tetapi melalui kesungguhan saudara beribadah, kesungguhan saudara melayani, kesungguhan Bapak Ibu Saudara berdiri sebagai imam, saya percaya mereka boleh melihat kesabaran Tuhan dalam hidup kita. Kasih Allah mengalir sehingga mereka menjadi percaya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menghargai kesabaran Tuhan, maka kita akan menunjukkan hormat kita kepada Allah. Kita akan menunjukkan kemuliaan Allah kepada semua orang. Orang-orang Kristen, mereka yang sudah beribadah, sudah melayani, sudah berdiri sebagai imam, tetapi mereka tidak menghargai kesabaran Tuhan. Bahkan mereka hidup seperti selayaknya orang-orang duniawi. Mereka tidak mau berubah, perkataan mereka sama dengan dunia, pola hidup mereka, cara hidup mereka juga sama dengan dunia. Target hidup mereka, tujuan hidup mereka sama. Maka yang terjadi Bapak Ibu Saudara, mereka tidak melihat, orang-orang di luar sana tidak melihat kesabaran Tuhan di dalam hidup kita. Kesabaran Tuhan itu belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan bekerja. Izinkan orang lain melihat bahwa Tuhan itu begitu menyayangi kita. Dengan menghargai kesabarannya, maka kita akan menjaga hidup kita tidak sembrono. Hidup kita tidak ngawur. Hidup kita tidak semena-mena Bapak Ibu Saudara. Biarlah setiap Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang saleh akhir zaman. Rohaniawan dan rohaniawati. Oleh karena itu perhatikanlah bagaimana saudara hidup. Cara berpakaian kita. Cara dandan kita. Perilaku kita. Perkataan kita. Perbuatan tangan kita, pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara, semua harus menunjukkan bahwa kita menghargai kesabaran Tuhan. Bagaimana cara saudara bekerja di masyarakat, bagaimana cara saudara melayani masyarakat, bagaimana saudara menghormati bos saudara, menghormati pemimpin saudara,
bagaimana Bapak Ibu Saudara boleh tunduk dan taat kepada pemerintah yang ada. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Sebab iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Rasul Paulus berkata, aku dulu garang, aku dulu pencemooh, aku dulu pemfitnah, aku dulu penganiaya. Bahkan dikatakan aku ini orang yang paling berdosa. Tetapi ketika Rasul Paulus menerima kesabaran Tuhan, mengerti kesabaran Tuhan dalam hidupnya, maka Rasul Paulus berubah, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus bekerja lebih keras untuk menyatakan terima kasihnya kepada Bapa di surga. Terima kasihnya kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, iman kita dengan perbuatan kita berbeda. Khususnya para imam-imam, saya pesan, perhatikan hidup saudara sempurna. Dari atas kepala sampai ujung kaki, saya pesan, perhatikan. Berpakaianlah yang saleh, berdandanlah yang saleh. Terutama wanita-wanita, saya pesan, tolong belajar berdandan yang baik. Saya minta tolong saudara, belajarlah berdandan yang baik, yang saleh. Jangan membuka aurat tubuh. Jangan pakai pakaian-pakaian yang menunjukkan aurat tubuh. Pakaian yang menerawang dan semuanya, pakaian mini, pakaian yang ketat. Tolong para imam-imam yang bersama saya, khususnya yang melayani di atas mimbar, mari tunjukkan kesabaran Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara. Mari pakai pakaian yang wajar. Mari pakai pakaian yang baik, yang mulia. Jangan saudara berpikir bahwa iman itu tidak ternampak dalam pakaian. Jangan saudara berpikir iman itu tidak nampak di dalam dandanan saudara, kebersihan saudara. Jangan berpikir bahwa iman itu tidak nampak bagaimana saudara berkendaraan, bagaimana saudara bekerja. Jangan berpikir bahwa iman itu tidak nampak. Saudara berpikir saya pendoa, saya mau pakaian-pakaian buka-buka, khususnya wanita saya mau pakai pakaian begini, mini. Anda tidak memperhatikan kesabaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara dengar, Allah akan memperlakukan orang-orang yang menghargai kesabarannya. Allah akan memperlakukan khusus orang-orang yang menghormati namanya. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar iman dan perbuatan itu sama. Iman dan cara berpakaian sama. Iman dengan cara bekerja sama. Iman dengan berkeluarga sama. Iman dengan bermasyarakat sama. Iman dengan kerajinan sama. Iman dengan kebersihan sama. Iman dengan ketertiban sama. Iman dengan kejujuran sama. Iman dengan keteladanan sama. Jangan dipisahkan. Mari kita menghargai kesabaran Tuhan dan jangan kita membenci. Jangan kita jahat. Jangan kita membalas jahat dengan jahat. Jangan kita mencemooh. Jangan kita mulai berbuat seperti orang dunia. Perbuatan daging telah nyata
iri hati, percabulan, perjinahan, kecemaran, kemabukan, pesta pora, dan semua hal hawa nafsu yang ada. Saudara, mari kita sadar kalau kita ada ini, itu karena kesabaran Tuhan. God bless you all. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami mengerti sesuatu. Sebagaimana Rasul Paulus menyadari bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Sehingga ia menyadari betapa kesabaran Tuhan itu dahsyat dalam hidupnya. Sehingga ia menjadi orang yang berguna, menjadi teladan bagi banyak orang. Tidak hidup sembrono, tidak hidup semena-mena, tapi menunjukkan dalam segala hal iman mereka. Ampuni kami Bapa, karena kami tidak mengerti. Karena pikiran kami, pakaian dan iman tidak sama. Pekerjaan dan iman tidak sama. Bisnis dengan iman tidak sama. Ampuni ya Allah. Khususnya para pendoa-pendoa syafaat, khususnya para wanita-wanita saleh-Mu ini Bapa. Mereka tidak sembrono berpakaian. Mereka tidak sembrono bergaul. Mereka tidak sembrono berbicara. Mereka tidak sembrono melakukan segala sesuatu. Biarlah mereka menjadi wanita-wanita saleh. Khususnya anak-anak muda, kami terus mendorong Bapa. Karena banyak anak-anak muda yang tidak mengerti hal ini. Sikap mereka sangat duniawi. Butuh orang tua yang mendidik mereka. Butuh pemimpin-pemimpin yang menasihati dan mengingatkan terus. Ya Bapa syukur repa sandara papapasi. Saat ini hamba serahkan 24 pintu gerbang surga sampai nanti malam, bahkan dini hari dalam tangan-Mu Bapa. Besok kami akan doa pagi raya bersama-sama imam-Mu di Pondok Pemulihan Janti. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all.